Ya, klien kita kali ini adalah Riri. Dia pengen mencari ayah kandungnya yang katanya 3 bulan gak ada kabar sama sekali. Oh, sekarang kita udah sampai di rumahnya Riri berarti ya. Ini rumahnya, kita akan langsung ketemu sama Ririnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sama tim sampai di rumahnya Riri dan kemudian jalan mendekati rumahnya Riri. Pas sampai di depan rumahnya Riri, terdengar suara orang teriak-teriak. Ini gue dengar suara orang teriak-teriak di sini. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Misi. Aja kali. Misi. Ada apa? Oh, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Ya, maaf nih, Pak. Dan kita Riri bilang bahwa itu adalah kakaknya. Dia kehilangan sama ayahnya. Dia terus manggil nama ayahnya. Ini tapi masih bisa ngerespon sama yang lain? Nggak bisa? Kalau lagi sadar dia bisa respon, tapi kalau lagi inget bapak Ini Bapak udah berapa lama pergi dari rumah? sudah 3 bulan. 3 bulan dan ini kakaknya begini terus. Jadi ada suatu kejadian yang menyebabkan ayah kandungnya ini tiba-tiba pergi tanpa kabar, tanpa pemberitahuan dan semua keluarganya nggak ada yang tahu kemana kepergian ayahnya ini. Pasti punya alasan gitu loh. Kenapa dia pergi pasti punya alasan. Harusnya bapak ngasih tahu kita, tapi bapak pergi gitu aja. Bapak nggak pernah bilang. Kita juga nggak tahu mas. Kenapa bapak kok tiba-tiba pergi gitu aja? Bapak umur berapa Bapak ini? 50 tahun. Masih kerja? Masih bapak saya bangunan. Kenapa semenjak kejadian ayahnya 3 bulan yang lalu menghilang, kakaknya seperti itu? Nggak pernah berubah sama sekali. Kenapa ini? Kenapa orang bisa berubah seperti itu? Baik, Istighfar. Dia nangis, dia marah-marah, dia teriak-teriak, dia berontak kaki di situ, nendang-nendang di situ. Kita berusaha tenangin sampai waduh ribut di situ. Kita tenangin berkali-kali nggak bisa. Akhirnya kita minta tolong sama kakak iparnya yang namanya Roy ya, untuk berusaha bawa masuk ke dalam kamar untuk tenangin di situ. Walaupun agak susah ditenangin, akhirnya bisa tertenangin di situ. Tenang, Mbak. Nah ini baru. Kalian kita Riri ini cerita semuanya. Awalnya kehidupan mereka baik-baik saja. Ayahnya yang namanya Musa, ini kerjanya sebagai maklar. Baik itu maklar tanah, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Tapi semenjak 3 bulan yang lalu, ayahnya ini nggak ada kabar sama sekali. Ini kenapa sih Mbak? Hubungan secara emosional antara kakaknya Mbak sama Bapak ini gimana? Kok bisa sampai seperti itu dia? Saya panik setiap kali kakak saya ngamuk, saya selalu panik mas. Mas tadi bisa lihat sendiri kondisinya seperti itu. Riri cerita, sebelum kejadian ayahnya menghilang, ayahnya ini sempat bantuin untuk jual mobil kakak iparnya yang namanya Roy. Mobil kakak iparnya dijual dan laku, tapi kemudian uang hasil penjualan dicopet, dirampok sama orang. Dan duit 20 juta hasil penjual mobil yang bapak saya taruh di dalam tas itu kerampokan mas.
Hah, kerampokan? Di mana kerampokannya? Di jalan. Saya nggak tahu lokasi persisnya di mana. Jadi uang itu hasil penjualan mobil dirampok? Betul. Astagfirullahaladzim. Kok bisa mbak? Saya juga nggak tahu. Cuman Itu maksudnya Mbak langsung datang ke sana apa bapak pulang-pulang udah? bapak pulang-pulang udah dalam keadaan lemas. Ada kemungkinan mungkin bapaknya ini merasa nggak enak, merasa sungkan, belum bisa ya mengembalikan uang yang selama ini dia bawa kemudian dirampok orang. Dan bapak Oh berarti cerita. bapak sendiri? Betul. Nggak sama Mas Roy itu? Mas Roy enggak. Mas Roy waktu itu kondisinya ada di rumah. Dan Mas Roy dan Mbak Anti itu otomatis marah banget, Mas. Marah semarah-marahnya ke bapak sampai menurut saya sudah nggak sewajarnya Mas Roy sama Mbak Anti semarah itu ke bapak. Dan bapak sempat menangis. Bapak sempat, iya. Bapak sempat nangis dan Mbak Anti, saya nggak tahu. Mbak Anti kan sebegitu dekat sama bapak, tapi kenapa Mbak Anti bisa sebegitu marahnya ke bapak? Waktu itu memang keluarga kita butuh uang lebih. Jadi Karena- setelah kehilangan uang itu, terus Mbak Ati di situ sempat tersinggung gitu Betul, dan sempat dan marah. mengakibatkan Bapak tersinggung juga. Betul. Tapi setelah hari itu sebenarnya Akhirnya ya Bapak pergi semenjak kejadian itu. enggak langsung pergi, Mas. Setelah itu Mas Roy dan Mbak Anti sempat memaafkan Bapak dan semuanya udah kembali Udah seperti clear, biasa. udah masalah. Kakaknya sudah mengikhlaskan. Kakaknya sudah bilang sama bapaknya bahwa ya sudahlah, uang itu sudah diikhlaskan. Beberapa hari setelah itu Bapak tiba-tiba menghilang. Itu yang membuat kita benar-benar bertanya-tanya ada apa gitu. Berarti ada kemungkinan Bapak ini sempat tersinggung berarti. Ya, sempat merasa bersalah juga karena sudah menghilangkan uang itu. Ya walaupun dari pihak kakaknya Mbak udah memaafkan, ya kan, tapi dia mungkin merasa bersalah. Akhirnya klien kita Riri mengajak kita untuk datang ke tempat temennya. Dia bilang tadi pagi Mas, teman saya yang namanya Haris ngasih tahu saya kalau dia baru saja ketemu sama bapaknya. Cuman saya tadi pagi sudah juga mendapat informasi dari teman saya. Kebetulan teman saya sempat lihat bapak saya di jalan. Lihat Bapak Iya. tadi pagi. Iya. Jalan iya. mana? Saya harus tanya lagi ke dia. Cuman ya makanya saya mengundang Mas dan Mbak datang ke sini untuk membantu saya untuk mencari bapak. Ya kita mumpung baru tadi pagi kan informasi dari temennya, kan mungkin Betul. kontak ke temennya aja. Iya, nanti Kita saya akan ngobrol langsung sama temennya, mungkin ada petunjuk di situ, kita langsung menuju ke sana aja. Baik, Mas. Oke, kalau begitu tolong siapkan dulu apanya, handphonenya, foto dari bapaknya mungkin bisa Siap. dibawa. Siap, saya akan siapin dulu ya, Mas. Kita tunggu ya. Ya. Buru-buru kita datang ke tempatnya Haris. Haris ini kerja di bengkel kayak Metro Mini begitu. Dia coba ngotak-ngatik Metro Mini dan pas kita datang ke sana dia lagi repot. Nah, itu dia teman saya, Bang. Halo Bang. Bang. Ya. Ada apa nih? Dengan Mas Haris bukan? Iya. Halo, kenal dulu. Ya, saya Mandala. Bang. Aku datang ke sini mau terkait dengan informasi dari Abang itu, Bang. Iya, makanya kok rame-rame nih. Kita datang ke sana ketemu sama Haris, kenalan dan tanya, bener nggak ngelihat bapaknya Riri? Makanya, Bang. Saya datang ngajak tim bikin mewek karena mau mencari bapak saya, Bang. Terkait dengan informasi dari kau pagi-pagi. Ya, tenang dulu Bang, santai dulu. Ini terlalu tegang ini mainnya. Oh. Ya, Bang Haris ya?
Iya. Iya, Bang Aris gini, Bang Aris ini kan teman lama nih ya. Iya, teman Iya. SMA dulu. Oh, kebetulan Dekat Bang lagi. ini kawannya ada sedikit keperluan nih Bang. Abang yang gini, Abang katanya ngabarin Mbaknya, Abang lihat bapaknya dia tuh. Nah, jadi Abang lihat bapaknya Riri waktu itu. Iya, Kapan sekitar itu, Bang? 3 bulan yang lalu. Gua pikir baru tadi pagi ngelihatnya. Dia bilang 3 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. 3 bulan yang lalu? Iya. Udah lama banget Itu udah lama banget itu Bang. Kok baru SMS tadi pagi Bang? Iya bang, kok Kan baru kabarin? tadi pagi tahu informasinya kalau bapaknya Riri hilang. Oh baru tahu Abang ini? Oh iya. Lama banget gimana? Jadi ini bapaknya udah hilang 3 bulan yang lalu Bang. Heeh. Iya dia coba cari nggak ketemu. Makanya kita mau nanya datang ke sini sama Abang. Iya. bang. Ketemunya di komplek BDD. Jalan lagi sama ibu-ibu. Dia ngelihat bapaknya Riri ini di jalan kalau nggak salah jalan BDD. Gue nggak tahu loh jalan BDD itu apa. Tapi yang jelas itu nama jalan. Kotak-katik lagi. Aduh, astagfirullah. Nggak mungkin bang. Bapak saya itu orang baik Ya bang. Allah. Masa sih nggak percaya? Saya kan teman SMA-mu dulu meskipun saya sakit hati. Tetap aja saya Apa berbaik bercandaan atau gimana serius sih? hati. Ya ampun, beneran. Nggak- Suar. Nggak mungkin bang. Nggak mungkin. Coba aja tanya-tanya ke komplek BDD. Bapak Komplek saya BDD itu. itu mana Bang BDD? Komplek BDD. Arah ke sana deh, belok kiri kanan itu ketemu itu, tanya-tanya. Ngapain dia di situ? Ya saya lihat jalan sama ibu-ibu. Riri nggak terima. Nggak mungkin bapakku seperti itu. Bapakku nggak mungkin kalau dia deket sama seorang perempuan pasti dia akan cerita sama anak-anaknya. Ngapain kan jalan sama ibu? Terus masalahnya apa? Ya kita nggak tahu, namanya juga laki. Nggak mungkin mas. Nggak mungkin mbak. Bapak saya itu setia banget sama ibu saya almarhum. Dan bapak saya itu nggak pernah jalan sama cewek apa ya ketemu sama ibu-ibu atau cewek muda pun dia pasti jaga jarak, nggak mungkin sampai jalan gimana gitu. Ya ampun, dengar nih ya. Saya itu termasuk jujur. Banyak orang yang bilang saya jujur. Kalau saya berbohong, ini sariawan. Tapi harusnya iya, saya lihat dia sama seorang perempuan kok. Ya bisa jadi itu pacarnya, bisa jadi itu istrinya. Saya kan nggak tahu. Abang pasti abang karena sakit hati kan sama saya kan? Oh enggak, meskipun kita Abang- mantan, saya tetap baik hati. Enggak percaya. Bang sebentar, ini dia jalan sama ibu-ibu, ya kan? Ya kalau emang jalan ibu-ibu, emang kenapa kan jalan berdua sama ibu-ibu nggak ada masalah kan selama dia nggak ngapa-ngapain? Oh, Iya, enggak. mungkin bapak saya kan makelar. Ya mungkin ada urusan ya Lihat tanah, ya lihat jual rumah. tanah atau rumah. Bukan, di tempat komplek yang itu saya dengar-dengar ibu-ibunya itu ya kurang-kurang bagus gitu lah. Yakinlah Maksudnya saya. ibu-ibu itu apa? Janda Maksud- atau apa? Iya bang. Saya dengar-dengar gitu. Oh ini abangnya tahu dari mana? Ya informasi, saya kan sering ngojek, Kopaja namanya juga supir. Ayo coba. Ini bang, jadi ini serius Oh iya ini. jelas ini. Bener ini? Iya benar. Kita kan dulu masih SMA sering main ke rumahnya. Iya sih memang sering sih. Nggak bohong bang ya? Enggak bohong. Ya udah coba Yuk, cek aja. ke langsung sana. aja yuk. Pamit bang ya, makasih ya. Oh iya. Makasih ya, Bang ya. Kasih bang ya. Iya oke. Iya pak. Sempet debat lah sama Haris di sini. Akhirnya kita tenangin. Yaudah daripada berdebat, kita langsung aja menuju ke tempatnya Pak Musa yang katanya ada di jalan BDD, ketemu sama ibu-ibu. Nanti kita coba tanya sama orang-orang di sana. Pernah ketemu sama Pak Musa nggak? Jadi sebenarnya agak susah dipercaya. Dan dia memang ada motivasi. Mungkin dia sakit hati. Iya. Dulu kan saya sempat ya Pelan-pelan aja. duain dia sih. Cuman sempat sih sebentar. Cuman ya saya khawatir dia itu cuman main-main aja gitu. Ini aja sekarang kita coba dulu. Kalau emang nggak benar ya udah nggak usah dianggap aja. Kita cari informasi yang lain lagi. Ya udah. Ya Ayo kita coba berangkat. dulu sana. Ya, Jalan BDD. iya.
Sampai jalan BDD kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Kita bawa fotonya Pak Musa. Jalan BDD ya? Iya, BDD. Sampai BDD, coba cari situ deh. Coba nanya sih depannya ya. Mungkin, iya udah. Nanya aja mungkin ya. Ya mas. Dekat warung kan? Hah, ini ada warung. Coba nanya dulu ya. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Permisi. 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 Nggak ada orangnya. Permisi. Nggak ada ya? Oke, coba cari sebelah sana ya. Tahu. Apa lurus aja dulu ya kita ya? Kesini aja dulu. Nah itu tanya aja tuh. Ini sih harusnya belok sini sih. Tanya. Coba nanya dulu deh. Nah pas kita nanya sama penjaga warung. Permisi Bu. Permisi Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Oh saya mau nanya, mungkin Ibu pernah lihat orang ini gitu ya? Oh, ini pernah lihat di sekitar sini? Pernah lihat. Ibu lihat di mana ya? Ini bapak saya soalnya Bu. Oh, bapak ini suka mainin perempuan, Mbak. Beneran? Iya, suka pembantu di sini aja suka Astagfirullahaladzim. goda-godain sama bapaknya. Ini bapaknya, Mbak. Iya. dan membantu. Iya. Pembantu sudah dipacarin semua Mas sama Ya dia Allah. semua. Iya. Yang bener Mbak. Iya, soalnya di kompleks ini udah pada kenal dia semua, Mbak. Coba Mbak perhatiin lagi. Nggak mungkin bapak saya mainin perempuan loh. Iya bener, Mbak. Orang ini Pak Musa kan? Betul. Iya. Ya Allah. Bener nggak sih ini? Riri bilang dia nggak mungkin seperti itu. Dia kenal betul bapaknya. Bapaknya itu nggak mungkin ganjen seperti itu. Mau tanya sekali lagi sama ibu itu, ibu nggak salah nih. Kalau salah takutnya fitnah loh ibu. Dan ibu itu bilang enggak mas, saya nggak salah. Saya bahkan pernah digodain sama Pak Musa. Nggak mungkin. Bapak saya itu orang yang baik, alim. Ya mungkin Mbak selama ini nggak tahu bapaknya seperti itu. Soalnya di bapaknya nggak ada kabar 3 bulan, Mbak. Ya, kalau dari setahu saya di sini itu Pak Musa itu memang udah terkenal sering godain pembantu kompleks di sini, Mbak. Sebentar, ini berarti Mbak ngeliat langsung dan Mbak digodain sendiri sama Pak Iya, Musa. saya juga pernah digodain sama Pak Musa itu. Sekarang Pak Musa ini masih sering menggodain seperti itu, Mbak. Masih, Mas. Masih sampai sekarang. Di mana tinggalnya, Mbak? Mbak tahu nggak? Saya nggak tahu kalau tinggalnya, kalau ibu tanya aja sama Mbak Iya. Retno, pembantu komplek yang di sini. Rumahnya sih agak lumayan jauh dari sini. Mbak, Belok belok kiri. Mbak lampu Retno? merah. Iya, Pembantu komplek yang di sini. iya. Dia digodain juga atau pacarnya? Ya mungkin juga tanya aja sama Bu Retno itu kalau memang Mas lagi pengen lebih jelasnya gimana. Astagfirullahaladzim, udah tua masa sih seperti itu? Kalau nggak percaya datang aja ke Bu Retno sana. Ini Bu Retno juga pembantu rumah tangga dan dia tahu kebenarannya. Banyak yang kenal sama Pak Musa itu. Tapi kok dibiarin sih Mbak, sama masyarakat sini? Harusnya kan ditegur atau dikasih tahu. Ya ditegur sih udah Mas. Udah tegur. Cuma ya memang orangnya kan agak pendidik gitu lah. Tetap aja begitu dia. Tapi nggak salah orang, Mbak, enggak ya? Enggak. Kalau lihat dari fotonya nggak salah orang. Udah, sabar. Jadi gimana Mas? Langsung aja kayaknya Mas. Kita coba. Siapa namanya, Mbak? Bu Bu Retno Retno, ya? iya pembantu kompleks ini. Tapi dia rumahnya agak jauh di gang kecil ini. Nanti belok kiri ada gapura di depan kamera. Kita coba tanya dia dulu. Dia berpikir macam-macam aja. Iya Mbak, sabar ya Mbak. Coba tanya dulu, mungkin ada masalah apa mungkin bapak kamu kita nggak apa. Terima kasih Bu ya. Makasih. Iya. Ya. Ternyata Pak Musa ini di sini banyak mengganggu pembantu-pembantu yang ada di sini. Jadi kita nggak tahu dia datang ke sini ngapain, tujuannya apa. Tapi yang jelas di sini agak sedikit nggak enak nih. Ya sekali lagi kita tetap coba klarifikasi lagi Pak. Ya kalau nggak ketemu langsung sama orangnya belum tentu itu benar. Ya Mbak lebih tenang aja dulu. Sambil nangis, kalian kita nggak percaya. Dia cerita sama gue sama Feli nggak mungkin bapaknya seperti itu. Ya udah kita buktiin aja, kita datang ke rumahnya Bu Retno.
Ya, ini sekarang kita akan coba cross check ke Bu Retno langsung, Mbak ya. Jadi Mbak nggak usah terlalu banyak berpikir dulu. Iya, jangan mikir macam-macam Kita lebih buktikan dulu semuanya. Iya. Ya. Karena belum tentu semuanya benar, walaupun si Mbak tadi itu merasa dia mengalaminya juga. Tapi kan kadang-kadang lihat orang kan beda-beda. Pas kita lagi asik ngobrol di dalam mobil, tiba-tiba Siapa tuh mas? apa ya? Baik! Baik! Apaan tuh? Bang, kemana? Sama tadi? Oleh berapa tuh tadi? Ada petasan kayaknya. Ini ya? Mana petasan? Hah? Oh. Petasan ini. Bukan. Itu kalau mercun kena muka dari kita gimana? Coba hancur muka kita ini. Gue tanya sama kamera, dapat nggak plat nomornya? Dapat nggak gambar mukanya? Sayangnya kameramen kita nggak dapetin muka mereka karena mereka menggunakan topi helm teropong dan menggunakan masker. Mbak punya musuh? Enggak, saya Lo kenal tadi ya siapa yang lempar? nggak tahu. Lo berdua? Makanya saya nggak tahu, Mbak. Saya udah capek, Mbak. Nggak, siapa tadi? Aku ingat sih sekian. Ada yang lihat mukanya nggak? Oh, sengaja berarti. Pakai masker yang belakang ya, bukan Plat nomor motornya dapat nggak? Dapat plat nomor? Maksudnya apa coba? Mbak bener nggak punya musuh, Mbak? Nggak punya, Mas. Atau ada orang nggak suka waktu Mbak nyariin bapaknya, Mbak? Nggak ada. Cuman saya takut banget, Mas. Hah? Mbak, saya nggak mau. Pulang aja yuk. Pulang aja, saya udah nggak mau. Loh, kenapa pulang? Tapi tadi kan dilemparin apa itu? Iya, itu lempar petasan. Maksudnya ini maksudnya apa gitu loh. Bukan berarti Mbak harus jadi pesimis nggak mau nyari. Enggak, jangan kayak gitu malah. Tapi kita kan dilemparin itu, Mas. Itu artinya mungkin ada orang yang memang nggak mau saya nemuin bapak saya gitu loh. Iya, makanya saya menanya sama Mbak, ada orang yang nggak suka sama Mbak nggak? Pasti ada orang yang nggak suka Mbak nyariin bapaknya. Saya sampai tahu mobil ini loh. Setahu saya sih nggak ada. Kan Mas lihat sendiri Ini tadi. Mbak ikutan acara ini kasih tahu sama siapa aja? Saya cuman saya sama kakak saya aja udah. Gak ada yang tahu. Nggak ada. Cuma Kak Anti sama Mas Roy yang tahu. Yang tadi kan Mas lihat sendiri. Yang lain nggak ada lagi? Saudara atau siapa nggak ada? Nggak ada. Baru hari itu dia mengalami kejadian seperti itu, dia shock banget, dia minta pulang. Saya mau pulang, Mas, saya mau pulang, saya takut, Mas, saya takut. Karena kita kasihan, kita berusaha kasih penjelasan, dan akhirnya kita beri pencarian. Udah nggak kuat lagi, Mas. Yuk, kita pergi dulu teman-teman, yuk. Biar nanti kita cek sendiri, Mbak, ya. Kita telusurin dulu siapa orang itu nanti. Yuk. Nah, keesokan harinya, sudah klien kita mendingan, baikan. Dia bilang dia mau melanjutkan pencarian. Kita jamin keselamatannya. Kita lanjut lagi ke tempat rumahnya Ibu Retno. Nah, ini rumahnya. Sebelah sini kayak rumahnya. Misi. Assalamualaikum. Mana ini? Ini. Mbak ini. Ya maaf Ibu, rumahnya Ibu Retno yang mana? Ini apa? Sama Bapak Musa, Ibu. Bapak Musa yang mana ya? Ini ada fotonya kok Ibu ini. Yang Bapak Musa. Nah ini coba lihat dulu Ibu pelan-pelan. Nah, Iya, itu kan itu. kenapa? Ibu ada hubungan apa sama bapak saya? Saya cuma teman dekat aja nih. Teman dekat. Maksudnya? Temen Teman deket. dekat biasa. Itu juga ketemu kalau di pasar nih. Dia orang baik.
Maksudnya? Bantuin saya. Maksudnya? Temen deket biasa, buat ketemu pas di pasar itu juga. Dia memang kenal sama Pak Musa, tapi dia bukan korban yang dimaksud seperti omongan orang-orang. Oh enggak, Pak Musa ini orangnya baik kok. Dia ramah sama saya, dia nggak macem-macem. Ya, saya dengar dari ibu-ibu yang jaga warung, katanya ibu suka digenitin, Godain. digodain sama Pak Musa nih ibu. Oh, nggak bener. Makanya kita saya tahu rumah itu dari Tuh mas, itu. tuh mas, kan nggak mungkin bapak saya ngegodain perempuan, ini buktinya, ya kan? Ini yang bener yang mana sih, Bu? Orang baik kok dia, bener. Jadi Pak Saya nggak Musa ini percaya. nggak pernah godain, katanya godain pembantu-pembantu, enggak ya? Cuma Nolongin. saya ke pasar. Nolongin. Pas di pasar, saya waktu itu kan pingsan. Iya. Nah, terus saya ditolongin sama Pak Musa itu. Mbak, mas lihat sendiri kan, Bu Retno bilang bapak saya orang baik. Iya, berarti Itu berarti nggak bener dong. ya alhamdulillah dong berarti dong. Ya alhamdulillah, saya senang. Cuman gimana ya? Saya tuh sakit hati. Dari kemarin orang-orang selalu bilang bapak saya itu godain perempuan, suka main perempuan. Gimana saya nggak emosi dan sakit hati kan? Ya. Ya, ini Ibu kok bisa kenal sama Pak Musa? Maaf, Ibu ini profesinya apa? Saya kan kerja di perumahan. Maksudnya? Saya pembantu sih istilahnya. Saya pembantu. Oh, bantu ya. Dia memang saya ajak ke rumah saya, ke tempat kemajikan saya. Terus saya kasih makan gitu. Memang dia nggak bisa makan, Ibu? Ya kan dia orang baik gitu. Saya pernah ditolongin waktu pingsan. Makan maksud ibu apa ya? Kasih nasi maksudnya, kasih makan dia gitu. Memang dia nggak bisa beli nasi sendiri? Memang bapak saya Kondisinya gimana ibu pas itu? segitunya Bu, sampai lapar gitu, sampai ibu harus ngasih makan gitu. Ya mungkin dia, saya pikir dia sendiri gitu, nggak punya keluarga. Nah, pokoknya Pak Musa itu kasihan saya ngeliatnya, jadinya prihatin kan gitu. Klien kita nangis, klien kita shock. Tahu begitu bapaknya tidak punya tempat tinggal, tidak makan berhari-hari, kondisinya memprihatinkan, nangis shock di situ. Bener-bener dia di penjara. Astagfirullahaladzim ibu, penjara? Pak Musa masuk penjara bu? Enggak. Masa Bu? Saya juga dengar dari Bang Doli, bener. Masalah apa di penjara, Ibu? Kenapa? Saya juga nggak tahu, soalnya takut fitnah neng saya kalau ke sana neng. Aduh. Enggak, Bapak saya di penjara kenapa Bu? Kok bisa Bu? Iya. Ibu. Saya kan udah berapa bulan nggak ketemu dia nih. Ibu sebentar. Ini saya mau nanya. Ibu pernah ketemu dia itu kan di pasar tadi ya kan? Oh, Maaf, tapi kan Ibu. udah 1 bulan nggak ketemu saya. Mintanya deh di dekat sekitar masjid. Bu, saya benar-benar minta bantuan Ibu untuk bantu ngarahin cariin bapak saya Bu. Di sekitar masjid. Iya. Di servis AC. Bang Doli ya? Namanya Bang Doli. Iya, nanti kita akan coba datang ke sana. Saya Iya. nggak tahu. Beneran Mas, cariin bapak saya. Ayo kita lihat. Kita tanya ke siapa tadi? Sekitar Bang masjid ini ya? Doli, dekat masjid. Masjid sini nih. Yaudah kita coba ke sana aja kalau gitu ya. Yuk, kita coba ke sana ya. Ibu terima kasih banyak Ibu ya. Makasih Bu ya. Ya. Iya, makasih Bu. Yuk. Kaget dong klien kita di penjara. Salah apa bapak saya? Selama ini bapak saya nggak pernah melakukan kejahatan kok di penjara. Begitu sampai tempatnya Pak Doli, tempat servis AC di situ, ada pegawainya. Lagi bersihin AC. Kita tanya benar nggak rumah tempatnya Pak Doli ini? Dan pegawainya bilang benar Mas. Pak Doli sebagai bos saya. Oh bosnya, bisa tolong panggil nggak? Ada Mas. Ada Mas. Tolong panggil Mas ya. Dipanggillah Pak Doli. Begitu Pak Doli datang ketemu sama kita semuanya. Ya, dengan Pak Doli. Iya betul. Ya, saya Mandala Pak. Iya, Rin Pak. Ya, jadi gini Pak Doli. Ya, saya mau nanya tentang Pak Musa. Padahal Pak Doli tahu tentang Pak Musa. Pak Musa ini nih, ada fotonya. Nih. Musa Muhammad. Musa Muhammad. Oh, lu ngapain nyari-nyari bapak lu? Bapak lu penjara. Benar nggak ini? Bahkan pegawainya Pak Doli ini ikut-ikutan. Dia menjelaskan bahwa saya tahu semuanya. Penjara di tangan polisi. Itu beneran Pak? Udah dikenal nggak baik di kampung ini. Oh ya? Karena dia udah melakukan tindakan yang seperti main judi lah, apalah. Bohong nggak mungkin. Tadi aja bilang bahwa bapak ibu saya
Bapak saya itu Alah, udah lo nggak usah nangis. Gak usah teriak-teriak. Kasar banget sih. Soalnya saya itu bapaknya dia itu udah ketangkap main judi. Saya lihat sendiri, polisi udah nyeret bapak dia. Masalahnya dia tinggal di belakang. Nggak Di mungkin. belakang mana? Saya nggak mau dengar. Lo kata di penjara, kok sekarang tinggal di belakang ya? Tinggal tadinya. Tadinya tinggal di belakang. Iya. Di rumah siapa di belakang? Ya rumah dia kali. Sama siapa dia tinggalnya, Mas? Gak jelas dia orangnya. Udah. Ini bener nggak sih? Bapak ceritanya bener nggak sih? Gak usah nangis dan gak usah bawa media mengharibukan, Pak. Ini lapangan saya, Pak. Ini pekerjaan saya. Gara-gara Mbak, dia nggak usah kemari. Ya, kok jadi nyolot sih masnya ini? Bukan, Bang. Hah? Ya udah, emang Pulang, Mbak. Mesti nggak yakin apa yang diomongkan sama Pak Doli. Pak Doli sama pegawainya dia berusaha nyolot, dia berusaha pengaruhin kita supaya yakin kalau Pak Musa ini ada penjara. Kita nggak percaya dan cabut dari tempat itu. Bapak ada masalah sama Pak Musa? Bapak ada masalah sama Pak Musa dulu? Ah, kok kayaknya nggak suka banget sama Pak Musa? Pokoknya dia udah di penjara aja sekarang. Udah ya. Bener-bener bingung. Nggak Bu ada Retno ngomong. bilang, bapak saya orang baik. Coba tanya nanti di polsek, biar Jack nanti ngecek ke polsek terdekat. Pas mendekatin mobil, kita dideketin sama seseorang yang namanya Pak Sabar. Kita langsung cabut aja, nggak usah bikin macem-macem, Mbak. Lanjut aja yuk. Nggak jelas tuh orang tuh. Bapak nyari Pak Musa ya? Kenapa lagi? Bapak orangnya dia? Iya, Hah? kan saya satu kosan sama dia. Sebentar. Mas, maksudnya apa Oh, ya? bukan orang mereka, bukan? Bukan, tetangganya. Oh, tetangganya Pak Musa. Maksudnya apa nih? Enggak, ini ada yang tahu tentang bapak kamu, sini deh, bentar ya. Pak Sabar bilang dia kenal sama Pak Musa. Dia orangnya baik, saya kenal sama dia. Dan gue nanya, bener nggak sih kalau Pak Musa ini di penjara? Jadi Pak Musa nggak ditangkap, nggak masuk penjara nggak? Bapak saya sampai masuk penjara. Enggak. Nggak bener kan? Bapak ini tinggal di mana? Saya dulu Pak Musa kenal dia sama saya. Oh, Pak Musa numpang di rumah bapak. Bapak namanya siapa ini? Saya Pak Sabar. Oh, Pak Sabar. Jadi sekarang Pak Musa sama Bapak. Dulu. Pak Musa dulu. Kalau Pak Musa nggak di penjara, terus Pak Musa kemana? Pak Sabar bilang Pak Musa itu ditangkap dan diculik sama preman, Mas. Terus kenapa dia bilang di penjara, Pak? Gini, Ya. Pak Musa itu Oh. nggak dibawa polisi. Cuman yang saya lihat Bapak Musa itu dibawa sama preman. Di bawah preman. Maksudnya ada masalah apa ini? Saya nggak tahu. Jelas kalau Bapak mau tahu masalahnya, coba kita cari di pasar Komplek Manisan. Pasar Komplek Manisan, ha? Dia tanya namanya Pak Didu. Siapa? Pak Didu. Pak Didu ini siapa? Saya tahu karena salah satu teman itu orang sini dulunya. Pasar Ibu. Pasar Mobel. Pasar Komplek Manisan. Nah, kita cari sana deh. Yuk, Pak. Kita cari Pasar Mobel. Pak, makasih Pak ya. Makasih Pak ya infonya. Yuk, kita cari preman yuk. Yuk. Buru-buru kita menuju ke daerah Pasar Cober, Kemanisan. Ya Bang, Diduk ya? Bang, Diduk. Diduk ya? Diduk bener ya? Diduk ya, Diduk. Nah ini cuma masalahnya apa ini? Kalau brand-brandnya preman itu nyiduk bapak kamu ya kan? Ini ada masalah ini pasti. Jadi yang penjara tadi abaikan dulu aja Mbak ya. Kan itu nggak bener semuanya. Itu nggak jelas itu. Iya. Pas kita mau melanjutkan pencarian ke Cober Kemanggisan, klien kita ditelepon. Semoga ya Ya, kita sambil menuju Cober Kemanggis ya. Iya. Kayak kita ke Cober Kemanggis Pak ya. Mas, ada telepon Mas. Iya, ada dulu. Ya, halo. Halo. Ya. Siapa ini? Pulang sekarang. Mas? Kenapa, Mas? Nanti drop. Kakak iparnya bilang kalau kakaknya anti, kumat lagi, marah-marah lagi, depresi lagi, ya nggak terkontrol, malah marah kencengnya di sini. Akhirnya klien kita minta tolong untuk beri pencarian. Dia pengen nenangin kakaknya, dia pengen membantuin kakaknya di situ.
Kita antar dia pulang dan kemudian kita break pencarian. Pak, langsung Pak, saya tadi pulang Pak. Pak, gak usah gober dulu ya. Udah, nggak apa. Ini dulu aja. Udah, yang penting sekarang kakak kamu dulu aja deh. Kan nanti bisa kita selesaiin ya. Iya, Ya itu udah, kamu Jack usah bisa khawatir. duluan juga kok ke sana. Nggak apa-apa. Nanti kan ada Jack kesana nanti ya. Aduh, Mbak. Ya, kamu tenang aja dulu ya. Tenang dulu. Pak, langsung balik Pak ya. Ya, sekarang kita akan lanjut lagi melakukan pencarian. Ya, terakhir kita dapat informasi kalau bapak kamu sempat dipaksa sama preman. Ya, ikut mereka atau alias mungkin diculik ya, kita nggak tahu nih. Nah, preman ini namanya Diduk di daerah Kober, Cimanggis. Dan tim kita udah ngecek ke sana. Ya, memang benar ada preman di sana namanya Diduk, yang suka mangkal di sana. Pas kita sampai daerah Pasar Cober, mobil kita tiba-tiba dicegat. Apaan itu, Pak? Siapa itu? Itu bentar. Dulu. Sini sih. Siapa sih, Pak? Bisa kan? Ayo, Mbak. Siapa nih? Siapa nih? Hah? Siapa yang lupa kayu-kayu? Apa-apaan ini? Hah? Apa-apaan ini? Hah? Siapa lu? Hah? Siapa? Gua pukul lu. Hei, gua pukul lu. Siapa lu? Hah? Kita sergap dia di situ dan kita buka helmnya. Siapa ini? Ngaku aja, Pak. Ini tuh. Gua pukul. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini Ini servis AC yang kemarin itu. Pak Doli. Yang tadinya bilang bapak saya ini kan penjara kan? Ya. Ternyata adalah Pak Doli. Astagfirullahaladzim. Pelakunya adalah Pak Doli. Orang yang bilang Pak Musa ini di penjara. Ngapain Pak Doli melakukan ini? Untuk apa? Kita tanyain baik-baik, dia malah kabur di situ. Enggak, Bapak ini kenapa? Hah? Melakukan ini semua kenapa? Saya cuman Apa? disuruh Pak. Tega banget dia. Kenapa? Hei! Kabur, kita kejar di situ dan kita lumpuhkan dia. Baru kita paksa dia untuk ngaku. Siapa yang menyuruh itu? Apa tujuannya? Hei! Kemana? Apa ini maksudnya? Wong kita nanya baik-baik loh Pak. Pak, kita tuh nanya baik-baik. Buat apa Bapak lari ya? Kita juga nggak ada gunanya ngelukain Bapak. Kemarin bilang bapak saya di penjara. Kok tega banget sih? Berarti bohong itu. Disuruh siapa, Mas? Disuruh siapa Pak? Bang Didu. Hah? Iya. Preman itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Tujuannya apa nyegat kita? Hah? Ngelarang kita untuk ketemu Pak Musa tujuannya apa? Saya juga nggak tahu. Saya hanya cuma disuruh. Ya sekarang di mana? Bang Dido di mana? Di mana Bang Dido? Didu. Di rumahnya ada Bang. Di mana rumahnya? Jalan Pak Angka kalau nggak salah. Kok kalau nggak salah sih yang Iya benar. dokat Ini itu? kalau nggak salah masalahnya benar. Hah? Ya benar. Benar. Bangka berapa? Bangka 2. Apa hubungannya Dido sama Pak Musa? Ya, dikasih alamatnya, kita langsung menuju ke rumahnya Dido. Kita ke Bangka yuk, Bangka 2 sekarang. Yuk kita ke Bangka. Ayo Mbak. Sampai di rumahnya Didu, tadinya kita berharap minta pertanggungjawaban sama Didu kan. Kita ketok-ketok pintunya, nggak ada jawaban. Kita panggil-panggil nggak ada jawaban. Berkali-kali kita ketok, kita panggil nggak ada jawaban, tanya sama tetangganya. Bener nggak ini rumahnya Didu? Pak? Pak? Ya, siapa? Isi Pak, ini rumahnya Pak Didu kan? Pak Didu nggak di sini, biasanya dia nongkrong di depan. Di mana, Pak? Gudang saya yang depan sana. Oh ini ke kanan ini Pak? Iya. Lurus? Pas di sini deket sini banget. Lurus terus Iya. kemana Pak? Ke kanan. Ke kanan, deket. Ya, makasih Pak ya. Yuk, langsung. Waktu kita tanya, ada yang namanya Didu nggak? Pemuda ini tiba-tiba kabur. Sini mungkin. Pak, rumahnya Pak Didu mana Pak? Pak Didu kenapa? Oh ini Pak Didu. Hei! Sini mungkin. Pak, rumahnya Pak Didu mana
Buru-buru kita kejar di situ, akhirnya gue dapetin dia, gue sergap di situ, dia nggak berdaya di situ. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Hah? Lu gila lu ya? Hah? Lu mau bunuh orang lu, ketawa-ketawa lu. Lu jangan ketawa-ketawa lu, ini nyawa, ini lu gila lu. Lu didu kan? Mas, kok Mas melakukan ini sih? Kenapa, Mas? Lu didu kan? Hah? Lu didu kan? Berarti lu ya dalangnya ya? Lu ada apa sama bokap gua? Ngapain lu banyak lempar-lempar pakai pecona, ngapain lu? Lu pasti ada kaitannya. Ngapain lu? Apa tujuannya? Ngaku lu. Hah? Apa tujuannya? Disuruh siapa? Alasan suruh siapa lu? Hah? Jangan disuruh siapa lagi? Kita paksa, kita piting dia ini. Kalau nggak kita laporin polisi, baru dia ngaku saya anterin. Maksa dia untuk nganterin siapa yang melakukan ini semuanya. Kemudian kita menuju ke suatu tempat, ya kayak kebun kosong di situ, ya. Masukin sebuah kebun-kebun di situ, masuk sebuah kebun-kebun dan ternyata. Cepetan! Di mana? Mas Roy! Mas, udah bisa kemana-mana mas saya. Astagfirullahaladzim. Riri, gue sama Feli kaget. Ternyata kakak ipar sendiri yang menyuruh itu semuanya. Cuma ngikutin kemauan Mas Roy, Dek. Bukannya Kak Andi sakit? Ini demi kebaikan kita, Dek. Kebaikan apa? Jadi selama ini kalian bohong. Ternyata Anti ini tidak pernah sakit. Kita ketemu kondisinya bugar, sehat walafiat. Mas Roy juga ditanyain apa tujuan ini semuanya. Dia awalnya nggak berani ngomong, setelah dipaksa, setelah didesak, akhirnya baru cerita. Bisa maafin. Uang 20 juta yang hilang sama papa waktu itu. Allah Akbar. Cuma karena 20 juta. Mas nggak tahu. Mas ya udah nyuruh orang, siapa tadi anak buah Mas, buat ngelempar kita pakai mercon, buat ngalangin mobil kita pakai api. Ini nih, ini kan orangnya. Nyuruh dia kan mas? Hah? Allah. Nyuruh dia kan? Hah, iya nyuruh kan? Bener nggak? Siapa yang nyuruh? Ayo dong Mas, jelasin Mas. Mas Hah? jelasin Mas. Ini semua kurang jelas apa Mbak? Tolong dong, jelasin dong Mbak. Gue dan Anti milik papa itu untuk biar tanda tangan biar jual rumah itu. Bapak nggak mau menjual rumah. Hah? Kalau belum kamu menikah deh. Astagfirullahaladzim, cuma karena harta Mas, Mbak. Istighfar, Pak, istighfar. Mas tega. Sekarang Mas Mbak katakan, bilang di mana Bapak? Di mana Bapak? Tidak, Mas. Ya Allah. Ya Allah Bapak. Bapak tahu nggak saya? Budak orang Pak, gue cariin Bapak. Bapak, Aku benar-benar minta maaf, Pak. Bapak harus tinggal di tempat seperti ini. Bapak harus pulang, Pak. Bapak pulang sama aku ya, Pak. Bapak, ya. Tapi Bapak janji nggak boleh pergi lagi ya. Ada lagi seorang anak yang berbakti sama orang tua, tapi memiliki seorang kakak yang durhaka sama orang tuanya. Ya. Kita semua tahu di sini. Anak itu harusnya berbakti sama orang tua, sayang sama orang tua, jaga orang tuanya, perhatikan orang tuanya. Bukan malah durhaka sama orang tuanya, bukan malah cuma memikirkan harta kekayaan. Ya, karena itu kalau kita saat ini memiliki anak, ajarin anak kita dengan agama, ajarin anak kita dengan iman dan amal soleh. Jangan ajarkan anak kita cuma dengan dunia, pendidikan, sekolah, jabatan tinggi, sekolah tinggi, ke luar negeri. Ya, tapi apa hasilnya? Hasilnya akan mengecewakan juga kedua orang tua.